Halo guys, balik lagi di videonya Elite Motor dengan gua Jody. Hari ini kita mau nge-review mobil ini nih. Siapa sih yang nggak tahu? Toyota Land Cruiser Prado 70th Anniversary Edition tahun 2021. Cocok banget buat lu yang lagi nyari mobil adventure atau ya keluar kota dan semacamnya lah. Ini cocok banget guys. Kenapa? Langsung aja kita bahas. Nah, kita bahas dari bagian depannya dulu. Lampu depan pakai proyektor, grillnya kelihatan ini mobil laki banget. Black chrome, ada kameranya karena lu butuh kamera di mobil ini. Mobilnya itu gede dan dia bawa mobil gede itu butuh vision tambahan lah. Ya guys, habis itu masih kayak mobil-mobil off-road, mobil-mobil SUV klasik, masih ada kaca ini nih. Nah, ini gua nggak tahu nama kacanya apa ya sebenarnya. Buat lu yang tahu, lu bisa tulis di kolom komen. Tapi si kaca itu gunanya untuk ngelihat sebelah kiri. Jadi kalau lu mau belok, takut ada got atau ada halangan apa, itu bisa kelihatan pakai kaca itu. Walaupun di samping kanan sama kirinya udah ada kamera, ya itu nambah image kayak kelihatan mobil SUV klasik lah. Jadi lebih seru gitu dilihatnya. Nah, lanjut lagi. Ada fog lamp di bawah sini, biasa ya, kecil, ngumpet-ngumpet. Dan yang paling kelihatan kalau mobil ini adalah mobil off-road, mobil adventure, adalah di bagian bumpernya. Nah, mobil ini punya ground clearance yang agak tinggi ya, supaya nggak gampang gasruk pas lu lagi off-road guys. Walaupun mobil ini udah tinggi, tetap dikasih kayak apa, kosong gitu di bagian sini, supaya anti mentok-mentok klep. Oke guys, sekarang kita bahas bagian sampingnya nih ya. Gue bahas dimensinya karena emang mobil ini dimensinya gede. Panjang totalnya dari depan ke belakang itu dia 4,8 meter, lebar dan tingginya dia sama-sama 1,8 meter. Gede sih, gede. Cuman kalau lu bawa mobil ini nggak kerasa gedenya karena ya tadi udah gue bilang kan, ada kamera everywhere, ada si cermin itu, pokoknya bawa mobil ini tuh easy gitu ya. Apalagi kalau lu off-road itu lu no worries banget guys. Nah, velg mobil ini pakai velg ukuran ring 18, warnanya hitam ya, biasanya dia kan silver. Habis itu ukuran bannya 265 per 60. Karena mobil ini tinggi, makanya lu udah dikasih footstep nih ya. Jadi mempermudah lu untuk naik mobil ini. Nah, habis itu karena kalau lu punya mobil ini, lu pasti pakai keluar kota, adventure ke atas gunung somewhere ya, dikasih roof rail sama Toyotanya. Jadi ini udah bawaan guys. Nah, terakhir karena mobil kita yang anniversary edition, jadinya ada badge-nya nih di bagian belakang sini tuh. Tulisannya 70 tahun anniversary untuk merayakan ulang tahun Land Cruiser yang ke-70. Prado ini pakai mesin 2 TRFE 2700 cc. Dia ngehasilin power 161 horsepower dan untuk torsinya 246 Nm. Oh ya, Land Cruiser Prado ini dia ada dua versi. Versi bensin sama kayak punya kita, dan satu lagi yang diesel. Jadi buat lu cumi-cumi darat yang udah bosen sama Fortuner atau Pajero, mungkin lu bisa beralih ke Land Cruiser Prado guys. Oke guys, bagian belakang Toyota Land Cruiser Prado. Nih ya, sekilas mobil ini mirip banget sama Pajero karena dia kotak banget, dan di bagian lampu belakangnya kayak sekilas aja sih. Ini juga gua dong yang ngelihat, kameramen gua katanya nggak terlalu begitu. Cuman kalau gua ngelihatnya kayak Pajero sekilas ya. Nah, semua lampunya itu di sini udah pakai halogen. Ada lampu juga di bagian spoilernya. Untuk wiper di bagian belakang itu dia ngumpet nih di dalam spoiler guys. Jadi kaca belakang lu itu kelihatan lebih clean. Nah, ada sensor-sensor juga. Karena bawa mobil segede ini lu perlu sensor ya. Black chrome dan tulisan Land Cruiser Prado gede banget supaya orang-orang yang macet di belakang lu tahu ini mobil apa. Nah, ban serepnya karena ini mobil off-road ya, lu tetap dapat ban serep yang ada di bawah sini guys. Nah, bumpernya dia juga masih sama kayak yang depan. Untuk menghindari gasruk-gasruk itu dia tinggi gitu. Jadi lu dapat departure angle yang lumayan lah gitu. Uniknya di bagian belakang Toyota Land Cruiser Prado ada tombol di bagian sini dekat lampu belakang. Kalau lu pencet set,
dia bisa kebuka di bagian kacanya doang guys tuh. Jadi lu bisa ngambil barang-barang yang kecil-kecil gitu doang tanpa lu harus ngebuka semuanya. Untuk lu ngebuka semuanya itu juga agak unik ya. Handle-nya di samping sini dan kebukanya itu ke samping guys, nggak ke atas. Jadi ini masih ngasih image-image karakter-karakter SUV jadul, SUV klasik. Nah, di bagian pintu bagasinya lu dapet 2 storage nih ya. Yang sebelah kiri itu isinya ada kebutuhan kunci-kunci ban dan untuk nurunin si ban serepnya. Pokoknya itu semua disimpan di storage yang sebelah kiri. Nah, kalau yang sebelah kanan itu untuk kita buka ya. Langsung aja gue kasih lihat. Dia itu kosong, jadi lu bisa nyimpen ya barang-barang apapun itu. Di sebelah kiri nih dekat pilarnya itu lu ada 2 tombol untuk ngebuka dan untuk nurunin jok bagian belakangnya. Nah, jok bagian belakangnya itu dia ngumpet, jadinya lu dapat bagasi yang flat banget. Habis itu lu dapat 2 cup holder. Kalau misalkan jok belakangnya dibuka itu bisa dinikmatin sama yang duduk di paling belakang. Tapi kalau misalnya lagi dilipat kayak gini itu bisa lu pakai pas lu lagi camping atau pas lu lagi nongkrong duduk-duduk di bagasi Land Cruiser ini. Nah, ngomongin nongkrong duduk-duduk di bagasi itu kan paling enak sambil ngecharge ya. Jadi dikasih power outlet sebelah kanan. Tuh guys, lu bisa sambil ngecharge, bisa sambil naruh botol minuman lu. Pas lagi di atas gunung gitu lu bikin pop mie ya kan, duduk di bagasi Land Cruiser Prado tuh enak banget guys. Oke, jadi itu aja untuk bagian luar alias eksterior Land Cruiser Prado. Sekarang kita bahas bagian dalamnya. Let's go. Oke guys, sekarang gue udah di dalam Toyota Land Cruiser Prado di bagian drivernya. Nah ya, pertama lu dapat interior warna coklat, berarti mobil ini black on brown ya. Udah electric seat, udah ada heated and ventilated seatnya juga. Lu dapat layar yang ukurannya gede banget, udah pasti bisa Bluetooth dan segala macemnya. Nah, turunan sedikit lu dapat climate control nih guys tuh untuk ngatur AC-AC-nya. Ada layar kecilnya juga untuk ngasih lihat kondisi AC yang lagi lu setel. Nah, terus turunan dikit ini lu dapat storage yang gua kira awalnya kecil, tapi pas lu masukin tangan lu tuh dalam banget guys. Ini lu kalau nyimpan uang receh, lu lupa di lu nyimpan uang receh atau e-money lu tuh lu harus kobok-kobok dulu guys ya. Kalau dapat storage yang amazingly gede banget. Nah, turunan dikit lu dapat untuk kebutuhan off-road lu. Ada yang namanya second start. Jadi second start itu dia mobilnya jalan tapi giginya masuk di gigi 2 supaya lu dapat traction dan dapat grip pas di jalan-jalan lumpur dan segala macamnya. Nah, habis itu ini untuk ngatur si rasio gearnya. Ada high 4, low 4 dan segala macamnya itu dari dial yang di sini. Nah, sebelah sini ini adalah tombol untuk matiin traction control lu. Tuh. Nah, dapat storage lagi, walaupun yang di sini udah gede, lu dapat storage dan cup holder. Nah, shifter yang biasa aja, ini sama-sama kayak Toyota yang lain. Ada sport mode-nya, plus dan minus itu bisa jadi ya kayak manual mode. Ya emang manual mode sih sebenarnya. Dan lu dapat ini nih, ini yang tadi gue bilang, heated and ventilated seat-nya tuh. Jadi ini agak unik ya, di mobil-mobil lain itu biasanya pakai tombol. Nah, kalau ini heated and ventilated seat-nya itu dia diputar-putar jadi kayak dial gitu. Putar ke kiri untuk heated, putar ke kanan untuk ventilated-nya. Dapat storage lagi, dapat colokan power outlet 12 volt. Tuh. Di dalam storage ini ya ada 2 lantai. Yang pertama itu yang cetek, yang ceper. Habis itu untuk storage kedua, set. Nah, ini dalam banget. Tuh. Beneran dalam banget, segini nih, sesikut gua. Dan di dalamnya itu kayak ada bolongan AC-nya gitu supaya nggak lembab dan mungkin supaya minuman lu yang lu simpan di sini atau apapun itu dia tetap adem, guys. Tapi nggak bisa nyimpan es krim ya, jangan nyimpan es krim lu di sini. Nah, di bagian atas ini lu bisa lihat sendiri dapet sunroof yang bisa lu buka pakai tombol-tombol yang ada di sebelah sini. Habis itu lu dapet kaca ini nih, kaca cembung supaya lu nggak usah capek-capek nengok ke belakang lagi pas lu lagi ngobrol sama penumpang. Tinggal buka kaca ini terus lu tinggal ngomong sih. Tuh ya, cembung, masih ada stikernya lagi. Jadi ini masih rasa
mobil baru banget guys, masih original. Lanjut lagi, habis ngomongin bagian atas, kita geser ke bagian driver, bagian paling penting ya. Nah, lu dapat setir, ini tuh bentuknya sama kayak Alphard setirnya, tombol-tombolnya semuanya itu masih sama. Ada lane departure assist, ada sensor-sensor supaya lu nggak nabrak, parking assist, pokoknya mobil ini udah lengkap banget. Speedometernya itu masih analog, tapi di bagian tengahnya itu ada MID-nya. Nah, itu nunjukin ya steering angle, lu bisa matiin assist lu dari situ, ngelihat average perjalanan lu, pokoknya si layar kecil itu nunjukin semuanya yang ada di mobil ini gitu. Nah, yang karena lagi tombol jendelanya itu tuh dia miring gitu ya, agak ke driver gitu, jadi gampang aja mencetnya tuh dan lucu gitu. Jarang ada di mobil-mobil lain. Oh ya, sama handbrake-nya nih, ngomongin hal jarang yang ada di mobil-mobil lain, handbrake-nya itu masih manual guys, tuh. Set. Nah, tuh. Masih rasa mobil 90s, mobil 2000 ini nih lucu nih, lucu. Yang dimana sekarang udah pada pakai tombol ya, udah nggak seru lagi. Nah, oke, itu aja bagian depannya. Sekarang kita geser ke bagian belakang. Nah, sekarang gue udah ada di bagian belakang Toyota Land Cruiser Prado. Karena mobilnya gede, jadi lu udah pasti dapet legroom yang gede banget dan headroom yang istimewa. Walaupun badan gue kecil ya, tapi untuk orang-orang yang tingginya jauh di atas gue ini pasti tetap kerasa luasnya. Lu dapat 2 kisi-kisi AC di sini, ada power outlet juga 12 volt sama kayak yang di bagian depan. Di tengahnya lu dapat 2 cup holder guys. Jok mobil ini juga udah ada ISOFIX-nya, jadi bisa pasang baby car seat. Jadi buat lu yang punya bayi, lagi nyari mobil keluarga, pengennya Toyota Land Cruiser Prado ini, tenang aja, baby friendly. Nah, tuh ya. Tadi kan kita bahas yang bagian depan itu dia joknya udah elektrik. Untuk yang bagian belakang masih belum guys. Jadi masih sama kayak jok mobil-mobil jadul tuh. Untuk majuin dan mundurinnya dia dari bawah sini, ini untuk ngelipat ya, tuh, set. Dan masuk ke baris ketiga. Nah, sekarang gue ada di baris bagian ketiga Toyota Land Cruiser Prado ya. Tadi ini jok depan gue ini gue majuin karena emang kaki gue jadi nggak bisa gerak guys. Kalau ini mundur banget tuh. Tapi kalau udah dimajuin sedikit, tuh bisa lah duduk di bagian belakang sini ya, teman-teman lu gitu. Kalau lu lagi mau bawa banyak squad member, nah ini cocok banget nih. Tapi nggak bisa bawa 3 orang karena di bagian tengah joknya tuh dia kosong dan ntar kasihan yang duduk di tengah pantatnya kena tempat seat belt ini nih. Oh, beda sama jok yang tengah. Untuk atur senderan si jok baris ketiganya itu dia udah elektrik, ada tombol di sebelah kiri dan di sebelah kanan nih, gue contohin ya. Tuh, tinggal pencet tombol aja. Sedangkan untuk jok yang baris kedua tadi itu kan dia masih manual. Cara si Land Cruiser Prado ngelipet jok baris ketiga ini juga agak unik nih ya. Nih, gua kasih lihat. Set, kita tutup dulu headrestnya. Habis headrestnya kita lipat, tinggal pencet tombol yang ada di sebelah kiri. Coba tolong pencetin kameramen. Nih, gua kasih lihat ya. Set, dia ngelipet secara manual. Pencet sekali lagi. Nah, si bagian bawahnya itu kayak masuk ke bagian bawah, ke bagian dalam bagasinya tuh. Dan dia ngelipat, habis itu lu dapat flat surface nih tuh buat nyimpen barang-barang lu. Unik guys, itu cara ngelipat jok baris ketiga yang nggak pernah gua lihat di mobil lain. Oke guys, sekarang kita udah nyampe di bagian closing nih, ending, saatnya kita berpisah. Tapi sebelum kita udahin videonya, gue pengen ngasih tahu kalau lu beli mobil di kita itu nggak usah khawatir karena udah pasti bebas tabrak, bebas banjir, dan ada garansi oli dan transmisi selama 1 tahun. Off-road ready, adventure ready pokoknya kalau lu beli mobil ini. Tunggu apa lagi guys? Sebelum lu keduluan, lu langsung datangin kita aja di bursa mobil BSD dan bursa mobil Bintaro, cari Elite Motor. Atau kalau lu mager di luar kota dan segala macamnya, lu bisa datengin Instagram kita yang ada di bawah sini. Oke, jadi thank you banget udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya dan sampai ketemu di Elite Motor. Bye-bye.